Ekonomi Indonesia mulai menguasai Asia Tenggara. Ini alasannya. Selama puluhan tahun, peta ekonomi Asia Tenggara selalu terlihat sama. Ada negara yang kecil tapi kaya, ada negara yang maju tapi bergantung, dan ada negara besar yang sering disebut punya potensi tapi belum sepenuhnya memimpin. Namun hari ini, tanpa banyak gembar-gembor, tanpa deklarasi kemenangan, Indonesia perlahan mengubah peta itu. Negara-negara tetangga mulai menyesuaikan kebijakan, investor global mulai menggeser fokus, dan kekuatan ekonomi kawasan tidak lagi terpusat di satu titik lama. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak ringan. Mengapa ekonomi Indonesia kini mulai menguasai Asia Tenggara? Dan apa yang membuat perubahan ini begitu sulit dibendung? Mari kita mulai ceritanya. Bagian 1. Indonesia bukan lagi negara potensi. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering disebut sebagai sleeping giant. Besar, kaya sumber daya, penduduk banyak, tetapi dianggap lambat bergerak. Masalahnya bukan pada potensi, masalahnya ada pada struktur. Hari ini, struktur itu mulai berubah. Indonesia tidak lagi sekedar menjual bahan mentah, tidak lagi hanya menjadi pasar konsumsi, dan tidak lagi hanya menunggu investasi datang. Indonesia mulai mengendalikan arah permainan. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia adalah pasar domestik terbesar di Asia Tenggara dan salah satunya yang terbesar di dunia. Artinya sederhana, ketika ekonomi global melemah, Indonesia masih punya mesin di dalam negerinya sendiri. Inilah keunggulan yang tidak dimiliki sebagian besar negara tetangga. Bagian 2. Hilirisasi senjata utama Indonesia. Selama puluhan tahun, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjual bahan mentah murah lalu membeli kembali produk mahal. Pola itu diputus. Indonesia menghentikan ekspor biji mentah tertentu. Banyak pihak protes, banyak negara tidak nyaman. Namun hasilnya jelas. Industri pengolahan tumbuh, nilai tambah tinggal di dalam negeri, lapangan kerja tercipta, dan posisi tawar Indonesia melonjak. Di saat dunia berlomba menuju mobil listrik dan energi hijau, Indonesia memegang salah satu kartu terkuat, nikel. Bukan hanya cadangan terbesar, tetapi juga ekosistem industri yang mulai lengkap. Negara-negara Asia Tenggara lain, bahkan negara maju, tidak punya kombinasi ini. Bagian 3. Indonesia menjadi poros ekonomi ASEAN. Di ASEAN, ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan secara terbuka. Jika Indonesia bergerak, kawasan ikut bergerak. Indonesia menyumbang porsi terbesar PDB ASEAN, menjadi pusat manufaktur baru, menjadi pasar tujuan ekspor utama negara tetangga. Singapura unggul di fungsi keuangan, Malaysia kuat di sektor tertentu, Thailand punya industri mapan, namun tidak satu pun memiliki kombinasi skala, pasar, dan sumber daya seperti Indonesia. Itulah sebabnya banyak kebijakan ekonomi regional, secara langsung atau tidak, harus mempertimbangkan sikap Indonesia. Hari ini, Indonesia bukan lagi pengikut dinamika ASEAN. Indonesia adalah penentu arah. Bagian 4. Infrastruktur, fondasi yang terlambat tapi masif. Ekonomi tidak tumbuh di ruang hampa. Ia butuh jalan, pelabuhan, bandara, dan energi. Indonesia memang terlambat membangun infrastruktur, namun ketika mulai, skalanya langsung besar. Pelabuhan diperluas, bandara diperbanyak, kawasan industri tumbuh di luar Jawa, jaringan logistik mulai terkoneksi. Hasilnya bukan hanya percepatan ekonomi, tetapi juga pemerataan. Ketika pusat ekonomi tidak lagi menumpuk di satu wilayah, ketahanan nasional meningkat. Dan bagi investor, Indonesia menjadi lebih rasional dan lebih efisien untuk jangka panjang. Ketika negara tetangga mulai bergantung, ada fenomena menarik yang jarang dibahas secara terbuka. Beberapa negara Asia Tenggara mulai bergantung pada Indonesia, baik sebagai pasar, sumber energi, maupun penyangga stabilitas.
Indonesia menjadi pemasok energi, menjadi tujuan ekspor utama, menjadi jangkar politik kawasan. Ketika Indonesia stabil, kawasan ikut stabil. Ketika Indonesia kuat, kawasan ikut terangkat. Inilah yang membuat posisi Indonesia berbeda, bukan dominasi agresif, melainkan dominasi struktural, tenang tetapi terasa. Dunia mulai mengakui, bukan sekedar melirik. Amerika Serikat meningkatkan kerjasama, China memperkuat hubungan dagang, Eropa mulai menyesuaikan kebijakan industrinya. Semua bergerak ke arah yang sama, bukan karena simpati, bukan karena retorika, tetapi karena realitas ekonomi. Indonesia hari ini terlalu besar untuk diabaikan, terlalu stabil untuk diremehkan, terlalu strategis untuk dilewati. Dan yang terpenting, Indonesia tidak bersikap ekstrim. Inilah yang membuat Indonesia diterima oleh banyak kekuatan global tanpa harus tunduk pada satu blok. Penutup, Indonesia bukan lagi alternatif, tapi pusat. Hari ini, kita menyaksikan perubahan besar. Indonesia bukan lagi calon pemimpin ekonomi kawasan. Indonesia sudah berada di posisi itu, meskipun prosesnya belum selesai. Asia Tenggara sedang memasuki babak baru. Dan di babak ini, Indonesia tidak lagi duduk di pinggir meja. Indonesia duduk di tengah. Bukan dengan teriakan, bukan dengan arogansi, tetapi dengan kekuatan nyata yang tidak bisa diabaikan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia akan memimpin Asia Tenggara, melainkan sejauh mana Indonesia akan melangkah ke depan. Karena satu hal sudah jelas, era Indonesia sebagai poros ekonomi kawasan telah dimulai.